يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidan wailul likulli humadzatil lumadzah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi khatib untuk membaca 6 rukun khutbah yang apabila kekurangan di dalamnya laisa lahu jum'ah, tiadalah baginya jum'ah. Dan wajib pula diketahui oleh minimum 40 jamaah yang hadir. Adapun rukun pertama yang khatib wajib bacakan adalah hamdalah atau membaca alhamdulillah yang tadi khatib telah sampaikan. Rukun yang kedua dalam khutbah itu adalah membaca syahadatain yang tadi khatib sudah bacakan. Rukun yang ketiga, khatib wajib membaca salawat atas Nabi yang tadi pula khatib sudah sampaikan. Rukun yang keempat, khatib wajib menyeru takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah yang tadi telah khatib sampaikan pula. Adapun rukun yang kelima, khatib wajib membaca ayat Al-Qur'an yang salah satu di antaranya telah khatib sampaikan. Dan rukun yang keenam biasanya diletakkan di akhir khutbah, yaitu mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Apabila kurang maka laisa lahu jum'ah. Apabila ada jamaah yang hadir setelah khatib naik mimbar, laisa lahu jum'ah, tiadalah baginya jum'ah. Apabila berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, juga laisa lahu jum'ah. Ini perlu kita perhatikan agar tertibnya dapat sehingga manfaat. Kemudian khatib duduk dan mengulang kembali pada khutbah yang kedua, di mana 2 khutbah ini merupakan pengganti 2 rakaat salat zuhur yang kemudian ditutup dengan 2 rakaat salat Jum'ah, maka sempurnalah Jum'ahnya. Adapun di sela-sela itu hukumnya sunnah untuk membacakan tausiah, nasihat menasihati yang pada Jumat kali ini khatib mengambil judul mewaspadai pengkhianat dan adu domba. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap perjuangan selalu melahirkan pahlawan dan di sisi lain melahirkan pengkhianat. Belanda datang ke Indonesia bukan karena Belanda kuat, mampu sampai 300 tahun, mampu menjajah sedemikian rupa, bukan karena Belanda hebat, bukan karena Belanda canggih, bukan karena Belanda maju, bukan. Datang kembali hanya 9 kapal dipimpin oleh Cornelius de Houtman, tidak bawa senjata atau apapun awalnya, hanya untuk berdagang, tapi mampu mengangkangi Indonesia selama ratusan tahun, bukan karena mereka hebat, tapi karena terlalu banyaknya pengkhianat. Mereka telah memakan duit gulden Belanda, akhirnya menjadi pengkhianat. Hanya dengan satu setel seragam rela mengkhianati bangsanya sendiri. Hal ini kita lihat berbagai macam perlawanan pahlawan kita tumbang bukan di tangan Belanda tetapi di tangan para pengkhianat. Tengku Ciditiro luar biasa memimpin perang Sabil di Aceh, tapi lihatlah apa yang terjadi. Tengku Ciditiro wafat terbunuh dengan racun bukan oleh Belanda, justru oleh anak buahnya yang sirik, yang dengki, yang ingin menduduki jabatannya. Begitu pula kita tahu Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak diketahui tempat persembunyiannya oleh Belanda kecuali anak buahnya sendiri yang menunjukkan tempat persembunyian Belanda. Begitulah setiap perjuangan, tidak hanya melahirkan pahlawan, tapi justru juga melahirkan para pengkhianat. Dan sayangnya orang-orang yang setia penyakitnya lain lagi, penyakitnya mudah diadu domba. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, iyyakum wazanna, awas kamu dengan prasangka, fa inna zanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Kalau kita bedah, akdzabul hadis ini adalah berkata akdzab yang merupakan adatul hasr, yang berasal dari kata kadzab yaitu bohong. Disebutkan akdzab berarti sedusta-dustanya, terbohong, bahwa prasangka itu adalah terbohong. Apalagi inna banadzana ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itulah dosa yang besar.
yang disebutkan lebih dusta daripada sedusta-dustanya perkataan. Perihal pengkhianat terus terjadi sepanjang masa. Mari kita lihat di belahan Jakarta yang lain. Pitung insya Allah nggak ketemu, tapi lihatlah Pitung ketemu oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda, bukan karena Belanda hebat, tapi karena anak buahnya yang menginformasikan tentang Pitung. Begitu juga Jiih, Macan Kemayoran ketangkap oleh Belanda, bukan karena Belanda hebat, tapi anak buah Babahong yang menyampaikan informasi di mana Jiih berada. Begitu juga Bangsa Benih di Tenabang, begitu juga Tong Gendut di Condet, semuanya ketangkap Belanda gara-gara banyaknya pengkhianat. Kalau kita tarik ke belakang, yang mengkhianati Nabi Musa alaihissalam adalah Musa Samiri, orang yang berada dalam barisan Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga yang mengkhianati Nabi Isa adalah murid setianya yang bernama Yudas Iskariot, yang menyampaikan tempat persembunyian daripada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh Musailam al-Kazzab, oleh Sajjah Taimiyah, oleh Tullah bin Khuwailid, oleh Abdullah bin Rahib yang membangunkan masjid untuk mengkhianati perjuangan Rasulullah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dari para pengkhianat ini dan menginformasikan lebih awal sebelum Nabi tiba, sebelum Nabi kemakan dengan pengkhianatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab terbunuh bukan oleh Yahudi atau Nasrani, bukan pula oleh Majusi atau Quraisy, tapi Umar bin Khattab terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Firaus, orang yang sholat di belakang Umar bin Khattab. Demikian pula Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, jenggotnya terpotong sampai lehernya, bukan oleh Yahudi Nasrani, bukan juga oleh Majusi Quraisy, tetapi terbunuh oleh orang yang baru saja diangkat menjadi gubernur oleh Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Demikian pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib tewas tertikam, bukan di tangan kufar, bukan di tangan musyrikin, tapi di tangan Abdurrahman ibn Muljam, orang yang hafal Al-Quran, orang yang sholat di belakang Imam Ali bin Abi Thalib. Demikian juga khalifah berikutnya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau terbunuh bukan oleh orang yang jauh, tapi oleh istri sendiri yang terpicut dengan harta yang dijanjikan oleh orang-orang kufar. Demikian pula Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Husain ibn Ali menjadi mujahid di Karbala, terbunuh, tercincang tubuhnya bukan oleh mereka, tapi oleh orang Islam yang dengki yang berada dalam pasukan yang berada dalam pasukan Yazid ibn Muawiyah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Itulah fakta sejarah dari sejak zaman para nabi sampai dengan para sahabat, sampai dengan kemerdekaan. Lagi-lagi para pengkhianat terus berada. Betul kata Ibrahim al-Adham. Beliau berkata, berikan kepadaku 10 peluru, 1 akan aku berikan kepada musuh, dan 9 aku berikan kepada para pengkhianat yang berada dalam tubuh perjuangan. Tidak heran kalau Presiden Soekarno pada waktu itu berkata, perjuangan kami mudah karena kami melawan Belanda, karena kami melawan Jepang. Perjuangan kalian di akhir-akhir nanti lebih berat karena perjuangan kalian akan melawan bangsa sendiri yang mengkhianati tanah airnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Seringkali perjuangan kita kandas karena terlalu banyaknya pengkhianat. Seringkali perjuangan jadi terhenti karena gampangnya orang-orang diadu domba. Maka waspadalah, hari ini adu domba bukan lewat mulut. Hari ini adu domba melalui jempol. Hari ini adu domba melalui handphone. Hari ini adu domba melalui editan, melalui sisipan, melalui potong, melalui sambung, melalui framing, dan sebar ke sosial media. Waspadalah, inilah yang Rasulullah sampaikan, berhati-hati. Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka tadribu syaitan, kata Nabi. Simpenlah lidahmu. Kalau hari dulu, zaman dulu, simpan lidahmu, maka hadis sahih tadi yang beriwayat dari Tirmizi tadi dapat kita artikan, ukhzun lisanak, simpanlah lisanmu, simpan juga jempolmu, simpan juga handphonemu, illa min khairin, kecuali untuk kebaikan semata.
fa innaka taglibu syaitan, kau akan mampu mengalahkan syaitan. Lihatlah firman Allah ini, lihatlah hadis Nabi ini, dan lihatlah firman Allah yang 1400 tahun yang lalu mampu menjawab keadaan sekarang. Itulah orang-orang yang disebut buzzer-buzzer pengkhianat, buzzer-buzzer yang memecah belah NKRI, buzzer-buzzer yang selalu memecah belah NKRI. Mereka lah biang kerok dalam semua pengkhianatan, mereka lah biang kerok dalam semua adu domba. Waspadalah mereka yang mendapat bayaran dengan mengumpat. Sudah Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Wailul likulli humadatil lumadah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ila akhir ayat. Inilah ayat yang sangat up to date, yang sangat dapat kita jadikan pegangan, bahwa mereka yang mengumpat, yang mencela, kemudian memaki, kemudian menyebarkan, kemudian dapat uang dari hasil makiannya, dari hasil fitnahannya, waspadalah, Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam humazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari para kaum pengkhianat, dari para kaum pengadu domba, daripada kaum yang selalu memainkan sosial media untuk keuntungan semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.